Israel ketakutan, banyak warga dunia menyebut bahwa Israel kena asap sebab kebakaran dan badai iklim. Ketakutan ini nampak, manakala Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat di dekat Yerusalem bisa mencapai kota itu, saat ia menyatakan situasi itu sebagai darurat nasional. Sebab kepulan asap tebal mengepul di atas jalan raya dekat Yerusalem, saat petugas pemadam kebakaran bergegas mengendalikan kebakaran hutan yang telah melukai beberapa orang, dan mendorong militer untuk mengerahkan pasukan guna membantu petugas pemadam kebakaran. Selain itu, Badan Penyelamat Magen David Adom Israel dilaporkan bahwa ratusan warga sipil terancam oleh kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Magen David Adom mengatakan telah memberikan perawatan kepada sekitar 23 orang, 13 diantaranya dibawa ke rumah sakit, sebagian besar menderita menghirup asap dan luka bakar. Di antara mereka ada 2 wanita hamil dan 2 bayi berusia di bawah 1 tahun, tambahnya. Sementara itu, Netanyahu memperingatkan bahwa angin barat dapat mendorong api dengan mudah ke pinggiran Yerusalem, dan bahkan ke dalam kota itu sendiri. Sebab kondisi yang rumit itulah, kemudian polisi Israel menutup jalan raya utama Yerusalem Tel Aviv, dan mengevakuasi penduduk di sepanjang rute tersebut, saat kebakaran hutan kembali terjadi di daerah yang dilanda kebakaran. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengisyaratkan bahwa pembakaran mungkin menjadi penyebab kebakaran tersebut. Oleh karena polisi mengatakan, mereka telah menangkap seorang penduduk Yerusalem Timur yang tertangkap berusaha membakar sebuah ladang di bagian selatan kota. Ben-Gvir mengatakan polisi akan menangkap siapapun yang terlibat dalam teror pembakaran, sambil juga memantau kerusuhan. MDA mengatakan tim ambulans telah diposisikan di dekat komunitas yang dekat dengan kebakaran dan siap memberikan perawatan medis dan membantu penduduk. Suhu tinggi dan angin kencang telah memungkinkan kebakaran di daerah hutan menyebar dengan cepat, yang mendorong evakuasi dari sedikitnya 5 komunitas, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Beberapa saat pasca kebakaran, Kementerian Luar Negeri telah menghubungi negara-negara terdekat termasuk Yunani, Siprus, Kroasia, Italia, dan Bulgaria untuk meminta bantuan, menurut sebuah pernyataan. Hal dimaksud sebagaimana bahwa kantor Netanyahu mengatakan 3 pesawat akan segera tiba dari Italia dan Kroasia untuk membantu memadamkan api. Dengan personel yang terbatas, Ben-Gvir mengatakan ia telah menginstruksikan penyelenggara untuk membatalkan acara malam apapun yang terkait dengan perayaan Hari Kemerdekaan pada hari Kamis yang akan membutuhkan kehadiran petugas pemadam kebakaran. Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengumumkan bahwa 119 kru pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di pegunungan Yerusalem, yang meliputi 11 sektor. Sektor-sektor yang dimaksud ini dilaporkan meliputi Saar Hagai, Masilat Zion, Netaf, Yad Hasmonah, Nave Ilan, Mavo Hauron, Kanada Park, Anaba hingga Latrun, Nave Shalom, Burmarot hingga Hutan Ashkelon, serta Beit Meir dan Sores. Dinas Pemadam Kebakaran juga mengonfirmasi evakuasi 7 permukiman karena kebakaran yang sedang berlangsung. Korban manusia dan material media Israel melaporkan 17 petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya memadamkan api, sehingga jumlah total korban luka menjadi sekitar 30 orang. Selain itu, 15 pesawat besar dan petugas pemadam kebakaran dari berbagai pangkalan Angkatan Udara Israel turut serta sepanjang malam dalam upaya memadamkan api. Menurut situs berita Israel Walla, Kanada Park hampir hancur total akibat kebakaran, dan rute 1, jalan raya utama yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv, tetap ditutup. Lebih dari 100 mobil ditinggalkan pemiliknya akibat kebakaran. Kebakaran terbesar dalam sejarah Israel. Eliyahu Levi, petugas operasional distrik Yerusalem di kepolisian Israel, menyatakan polisi menjaga mobil-mobil yang ditinggalkan untuk mencegah pencurian. Tak hanya itu saja, polisi Israel juga menutup jalan termasuk rute 3, dan rute 65, 70, dan 85. Menurut Walla,
Kebakaran yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi pada hari Rabu itu dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Kebakaran itu menyebabkan pembatalan upacara penyalaan obor tahunan, hingga sebagian besar acara yang terkait dengan apa yang disebut Hari Kemerdekaan. Dana Nasional Yahudi di Israel memperkirakan kebakaran ini adalah salah satu kebakaran terbesar yang pernah dihadapi Israel, yang menghancurkan sekitar 24.000 dunam tanah. Ketakutan kebakaran semakin menggila karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Otoritas Penyelamat di Israel mengharapkan kedatangan 8 pesawat dengan dukungan pemadam kebakaran dari Siprus, Italia, dan Kroasia. Ada kekhawatiran kebakaran dapat terjadi lagi. Kepala Distrik Yerusalem di Dinas Pemadam Kebakaran mencatat angin diperkirakan akan bertiup kencang, yang berpotensi memicu kembali kebakaran. Investigasi penyebab Badan Keamanan Internal Israel, SINBI, terlibat dalam investigasi penyebab kebakaran. Sumber keamanan menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah kebakaran tersebut merupakan hasil dari motif nasionalis. Seorang tersangka ditangkap di Yerusalem, meskipun masih belum jelas apakah mereka terkait dengan kebakaran tersebut. Sementara itu, Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel, memicu kontroversi dengan mempromosikan teori konspirasi, mengklaim kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh sayap kiri sebagai bagian dari suatu rencana. Investigasi yang sedang berlangsung. Surat kabar Israel Times of Israel melaporkan sebagian besar kebakaran hutan di Israel disebabkan manusia, yang seringkali disebabkan kelalaian. Situs web tersebut juga menunjukkan Israel sedang mengalami musim panas yang panjang, panas, dan kering, kondisi yang menyebabkan kebakaran hutan. Laporan dari Kantor Pengawas Keuangan Negara pada bulan Juli tahun 2024 mengungkapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel hanya menyelidiki penyebab sekitar 9% kebakaran yang mereka tangani pada tahun 2022, dan 14% pada tahun 2023. Lebih dari 50% penyelidikan yang dibuka antara tahun 2020 dan 2022 tetap tidak terselesaikan setelah 1 tahun. Setelah kebakaran tersebut, Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menaikkan tingkat kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Perusahaan penyiaran Israel, Kan, mengonfirmasi lebih dari 10.000 orang telah dievakuasi akibat kebakaran tersebut, dan api telah mengepung pangkalan militer, stasiun kereta api, dan jalan raya utama. Saling menyalahkan sumber keamanan, yang berbicara kepada Channel 12 Israel, mengkritik polisi dan Dinas Pemadam Kebakaran, dengan menyatakan mereka gagal, dan sama sekali tidak ada pemahaman. Mereka juga mencatat badan-badan ini telah mengabaikan peringatan dari tentara mengenai potensi kebakaran pada hari itu. Pada waktu yang sama, Menteri Keamanan Nasional Israel yang ekstremis Itamar Ben-Gvir dikritik karena diduga menghalangi pembelian helikopter pemadam kebakaran yang dapat membantu dalam mengelola kebakaran besar. Penanaman pohon pinus Eropa dalam skala besar oleh Israel, yang bukan merupakan tanaman asli wilayah tersebut, sebagai bagian dari upaya membentuk kembali lanskap dan menutupi desa-desa Palestina yang tidak berpenghuni, telah secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kebakaran hutan. Tidak seperti tanaman asli Mediterania, pohon pinus ini sangat mudah terbakar, dengan kayu yang mengandung resin dan serasah jarum padat yang mudah terbakar dalam kondisi kering dan panas. Dengan perubahan iklim yang memperburuk gelombang panas dan kekeringan, hutan monokultur ini menjadi kotak korek api yang mudah meledak, memperparah kebakaran yang tidak terkendali dan mengancam ekosistem serta masyarakat sekitar. Israel sedang berupaya mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di sekitar wilayah Yerusalem. Kebakaran hutan ini diperparah perubahan iklim yang membuat kondisi menjadi kering dan panas. Israel sering mengalami kebakaran di musim panas, tetapi kebakaran hebat seperti ini di awal tahun sangat jarang terjadi. Pada tahun 2010, kebakaran hutan dahsyat di utara Israel memakan korban 44 orang dan menghancurkan area seluas 48,5 km persegi. Salah satu organisasi yang mengelola hutan Israel mengatakan ada 3 faktor utama yang membuat kebakaran hutan tahun ini menyebar dengan sangat cepat, yaitu musim dingin dengan sedikit hujan,
cuaca yang panas dan kering, serta angin yang sangat kencang dan terus berubah arah. Anat Gold, Direktur Jewish National Fund di area sentral Israel, mengatakan perubahan iklim turut menyebabkan meluasnya kebakaran. Perubahan iklim mengakibatkan berkurangnya curah hujan wilayah yang terdampak kebakaran. Selain faktor cuaca dan iklim, pakar juga menyoroti jenis pohon yang ada di hutan Israel. Sebagian besar pohon di hutan Israel adalah pohon yang ditanam, bukan spesies alami yang banyak ditemukan di daerah tersebut. Israel banyak menanam pohon pinus asal Eropa, yang bukan merupakan pohon asli wilayah tersebut. Berbeda dengan tanaman asli Timur Tengah, pohon pinus ini sangat mudah terbakar dengan kayu yang mengandung resin dan daun berbentuk jarum yang mudah terbakar dalam kondisi kering dan panas. Saat ini sebagian besar area yang terbakar sudah berhasil dipadamkan. Pemerintah Israel belum mengungkap penyebab pastinya, namun Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan kebakaran ini merupakan bagian dari krisis iklim yang tidak dapat diabaikan. Kebakaran yang telah berlangsung itu dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Petugas penyelamat Israel dilaporkan mengevakuasi penduduk dari beberapa kota di Israel di tengah kebakaran hutan yang meluas yang dipicu oleh suhu yang tinggi dan angin kencang. Untuk memadamkan kebakaran, Israel meminta bantuan internasional. Laporan Sky News menyebutkan bahwa sejumlah negara telah mengirimkan bantuan pesawat antara lain Spanyol, Italia, Prancis, Kroasia, Ukraina, dan Rumania. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh bahwa kebakaran di Israel adalah disengaja. Saat ini kami menahan 18 orang yang diduga sengaja membakar, 1 orang tertangkap basah, ujar Netanyahu yang dikutip dari Anadolu. Namun Channel 12 melaporkan bahwa kebakaran utama di Jerusalem Hills tidak terjadi dengan sengaja. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran tersebut disebabkan oleh kelalaian. Radio Angkatan Darat Israel pun membantah klaim Netanyahu terkait 18 orang yang ditahan. Hanya 3 orang yang ditangkap atas dugaan pembakaran, kata mereka. Badan Keamanan Internal Israel, Shin Bet, terlibat dalam investigasi penyebab kebakaran. Mereka menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah kebakaran tersebut merupakan hasil dari motif nasionalis. Surat kabar Times of Israel melaporkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan di Israel disebabkan oleh manusia, yang seringkali disebabkan oleh kelalaian. Laporan mereka juga menunjukkan bahwa Israel sedang mengalami musim panas yang panjang, panas, dan kering, kondisi yang menyebabkan kebakaran hutan. Insiden kebakaran hutan yang signifikan dilaporkan terjadi di Israel pada 1989, 1995, 2010, 2015, 2019, 2021, dan 2023. Sejumlah ahli lingkungan juga menyoroti penanaman pohon pinus Eropa dalam skala besar oleh Israel yang bukan merupakan tanaman asli wilayah tersebut. Wilayah itu sebelumnya merupakan habitat asli pohon zaitun. Program penanaman pohon pinus Eropa secara besar-besaran dilakukan Israel sebagai salah satu upaya menghilangkan jejak desa-desa Palestina yang tidak berpenghuni ini. Hal ini telah secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kebakaran hutan. Sebabnya, tidak seperti tanaman asli Mediterania, pohon pinus sangat mudah terbakar, terutama dengan kayu yang mengandung resin dan daun berbentuk serasah jarum padat yang mudah terbakar dalam kondisi kering dan panas. Dengan perubahan iklim yang memperburuk gelombang panas dan kekeringan, pohon pinus menambah kerentanan hutan menjadi mudah terbakar dan memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Lebih daripada itu, usai ribuan hektar lahan dekat wilayah Yerusalem hangus, badai pasir menerjang wilayah Gurun Negev dan kota Beersheba. Embusan angin yang sangat kuat membuat jarak pandang nyaris nol. Badai pasir yang melanda pada Rabu 30/4 membuat kawasan tersebut dipenuhi kabut tebal dan menjadikan langit berwarna jingga gelap. Belum ada rincian apakah badai ini menyebabkan korban jiwa, namun mengutip Anadolu, badai pasir membuat jarak pandang menjadi minim. Orang-orang yang sudah berada di jalan, memilih untuk meninggalkan mobil mereka di jalanan dan mencari perlindungan. Masyarakat pun diminta untuk tidak keluar rumah.
Selain itu, badai pasir dan debu yang terus-menerus terjadi dikhawatirkan mengubur vegetasi, mencemari air, dan menurunkan kesuburan tanah. Badai pasir mengerikan ini menunjukkan bagaimana perubahan iklim memperparah bencana alam dan dampaknya pada semua aspek kehidupan.